Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat Bapak Ibu semuanya. Salam semangat tetapnya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin komunitas di sekolah kita, yaitu kegiatan berbagi praktik baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk mengefektifkan waktu, kegiatan komunitas kita akan diisi dengan pemaparan program, ya, pemaparan program yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni SPD. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas, Bu ya, pemenuhan tugas, yaitu kegiatan peningkatan kinerja guru PJOK. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni SPD beserta rekannya ini, yang dibantu oleh rekannya, akan bisa kita laksanakan ke depannya, karena ini terkait dengan program, program yang dirancang oleh beliau. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja silakan kepada Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan tugasnya, tugas akhir kegiatan yang kami ikuti, yaitu PKD PJOK. Adapun program yang mau saya angkat di situ, Bapak Ibu, itu program ini bukan cuma baru rancangan, baru rencana. Nah, jadi kalau untuk kedepannya mau dilangsungkan atau tidaknya ya, untuk terserah selanjutnya. Nah, yang ditunggu-tunggu, jadi judul di situ yang saya angkat untuk rencana program saya, yaitu judulnya Kerak Nasi. Kenapa yang saya ambil judulnya Kerak Nasi di situ? Supaya mudah diingat, selalu diingat, rasa unik ya, unik rasa kita ya. Kerak Nasi, yaitu kreativitas gerak senam kreasi. Judul program yang saya angkat di tugas akhir kami. Adapun untuk rencananya ada beberapa elemen atau langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama, ya judul yang pertama. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Nah, itu tujuan yang pertama ya, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam senam. Tujuan pertama. Tujuan kedua, meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Ketiga, memberikan pengalaman belajar sepanjang hayat kepada peserta didik. Keempat, memperkuat kolaborasi antara guru dan siswa. Maka ia memberikan pengalaman belajar sepanjang hayat kepada siswa. Karena di sini nantinya siswa yang melakukan, siswa yang membuat, dan siswa juga yang mempraktekannya. Ya, dari tujuan program memperkuat kolaborasi antara guru. Nanti gurunya tetap ada perannya di sini. Nanti saya jelaskan ada yang langkah selanjutnya. Lanjut, langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap
programnya ya, kalau kita membuat suatu program ya memang banyak yang harus diperhitungkan dan banyak yang harus kita pikirkan lah. Dan salah satunya harus ada hasil dan harus ada langkah-langkah yang harus kita ambil di sini. Begitu juga dengan tujuan kedua ketiga ya sama ada dua hasilnya dan ada langkah-langkahnya dan terlihatnya jadi tidak perlu disebarkan ya. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Langkah yang berikutnya yaitu struktur program dan rekam sejawat dalam komunikasi. Yang pertama koordinator ya saya sendiri sebagai penanggung jawab olahraganya. Keduanya tim pendukung. Tim pendukung guru seni. Untuk kan pemilihan lagunya, kalau musiknya dan sebagainya. Mendukung aspek artistik dan musik. Keduanya wali kelas membantu koordinasi kegiatan dan pengawasan siswa. Jadi wali kelas kalau dia pun ada peran kita ya sebagai wali kelas. Terus partisipannya siswa dari kelas 10, 11, 12. Jadi di sini ada sebagai per kelompok per kelas ya. Jadi saya bagi telah kelompok berrundel berdasarkan minat dan mereka siswa. Jadi telah di sini kita kan ada berapa kelas semua ibu? Ada 17 kelas. Jadi telah di setiap kelas ya menciptakan senam kreasi ya. Jadi kita serahkan ke siswa tapi dan lepas dari kita sebagai gurunya atau sebagai wali kelas atau sebagai yang tim pendukung tetap di bawah pengawasan kita dan gerakan-gerakan atau musik yang dipilihnya pun harus kita berperan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi peran kita mengawasi tujuannya kalau misalkan ada gerakan-gerakan tertentu atau musik-musik tertentu yang tak layak untuk ditampilkan, boleh kita ya. Walaupun yang kita serahkan semuanya dari siswa yang kita katakan dan kedua dari pengawasan kita. Terus aspek, mempertimbangkan aspek. Yang pertama ya modal manusia. Modal manusia ya kita sebagai guru, kepala sekolah dan peserta didik, seluruh peserta didik. Dari modal aspek manusia, kemudian modal fisik. Modal fisik ya kita punya ruang kelas bisa digunakan. Terus kita punya lapangan sekolah, ada lapangan voli, ada lapangan basket, ya bisa sangat mendukung untuk kegiatan kita. Terus modal lingkungan. Sekolah kita berada di lingkungan katakanlah di tengah-tengah persawahan kan. Ada sungai di dekat, dia sangat membuat nyaman bagi kita untuk melakukannya. Terus sosial. Aspek sosial itu untuk agar masyarakat yang ada di sekitar kita. Contohnya, biasanya kita menggunakan aspek sosialnya. Ingat saya kita perpisahan suami gedung ya. Gedung ya, jadi dia termasuk aspek sosial karena melibatkan melibatkan apa ibu? Melibatkan masyarakat sekitar dan ada juga masyarakat yang diundang dalam kegiatannya ya termasuk. Terus lanjut lagi ke rencana. Rencana evaluasi. Jadi rencananya akan pertama evaluasi formatif. Jadi kalau kita adakannya pemantauan mingguan.
oleh guru terhadap kemajuan siswa. Sebenarnya tidak juga harus semingguan ya. Kalau ada waktu, ada apa salahnya ini kita lakukan setiap hari kan. Terus umpan balik terus dari guru. Jadi harus ada umpan balik dengan siswa. Mungkin ada siswa yang masuk konsultasi, bukan banyak itu, ya kan? Nah, lanjut ke evaluasi sumatif. Penilaian akhir terhadap penampilan kompetensi siswa dengan kriteria penilaian yang meliputi kreativitas teknik, kerjasama, dan kebugaran fisik. Ya, maka survei umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua mengenai program. Nah, biasanya kalau dari siswa itu kalau mendukung ya mendukung, tapi kalau untuk diterapkannya mungkin agak sulit ya. Karena masing-masing kita ya ada kesibukan masing-masing. Terus dokumentasi ya, dokumentasi itu perlu kita harus ada dokumentasi. Lanjut ke kemungkinan tantangan. Nah, tantangan pertama keterbatasan waktu. Nah, dalam penyimbangan waktu antara pembelajaran reguler dan persiapan senam. Kadang sudah kita rancang sedemikian kadang pelaksanaannya ya, kadang waktu sudah ya, kadang molor waktu dalam membariskan kadang tidak semua. Tahu lah ya, mengumpulkan siswa ke segala. Terus ke variasi kemampuan siswa. Perbedaan kemampuan fisik kreativitas siswa yang dapat mempengaruhi partisipasi dan kinerja mereka. Jadi kemampuan siswa itu bukan dia olahraga kolen kali. Kemampuan lain pun mungkin kemampuan siswa ya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dia juga untuk senang. Kadang ada yang hafal, kadang ada yang belum. Terus fasilitas dan peralatan, keterbatasan fasilitas. Ya pasti ada kendalanya dalam kita ya. Terus keterlibatan orang tua, tadi kan disinggung sebelumnya ya. Kalau mendukung ya saya yakin pasti orang tua mendukung, tapi untuk dilibatkannya mungkin agak sulit. Terus kerja ada pintu justru. Kata-katanya cantik ya. Dia kepala sekolah tetap dia Bapak Awang Marianto dan ketua komdelennya saya sendiri sebagai guru PJK dan sekretarisnya Bapak Resi Akianto. Bisa saya buat Ibu Purnasari sebagai perwakilan wali kelas. Terus ada Bapak Sudarto sebagai guru seni. Terima kasih. Untuk selanjutnya, itu ada program kan baru ada, baru rencana. Jadi kalau mau dipakai, dan pun mungkin sampai 3 kali aja itu, ya. Jadi kita untuk pembelajaran umur memang kita berfokus ya, yang terlibat langsung kita memang berfokus kepada siswa. Jadi siswa ya yang membuat, siswa ya yang merencanakan, siswa ya yang melakukan. Tapi tak lepas juga dari pengawasan kita. Karena kita guru itu tetap sebagai fasilitator. Jadi tidak boleh dilepaskannya kan? Betul Bu? Jadi tetap di bawah pengawasan kita ya, dari yang seperti kita sebut sebelumnya ya. Jadi kalau siswanya memang dia yang menciptakan senam semuanya ya, dia yang memilih. Karena tadi ada salah di nanti kembali adik Paris yang dijual apa tadi ya? Tadi ya. Ada yang tulis di yang tadi yang kembali lagi.
siswa yang menyuarakan. Jadi misalkan Bu, kami nak senam itu, biar dia yang lihat. Terus choice, dia yang memilih. Jadi kita serahkan ke dia yang memilih. Terus ownership-nya dia yang ownership apa? Jadi dia yang memilikinya. Yang kalau saya dia punya senang. Sebelum A punya, sebelum B punya, sebelum terus kalau kita clearkan minggu itu kena kelas HP, minggu depan kena kelas HP. Jadi bervariasi senang kita. Jadi ingatin kita di sini tidak kita yang menguasainya, karena dia punya ini. Jadi kalau yang memimpin dia, yang melaksanakan, kita boleh dia ikut berangkat. Jadi kalau yang memimpinnya tetap siswa, karena senang dia punya siswa. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini paparan saya tentang program rencana ya Bapak Ibu ya. Program dia saya kan mungkin ada penguatan tentang usulan ke saran ke atau tambahan ke. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Yus ada saran tentang program yang sudah saya paparkan? Bu Rosa, silakan Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Bu. Jadi Bu Yani luar biasa programnya. Jadi saya selaku wakil kurikulum sangat mendukung program ini. Saya yakin program ini adalah program yang sangat positif. Jadi dibuat oleh siswa tetapi tetap didampingi, kemudian untuk siswa dan bisa juga berdampak pada guru juga. Jadi sangat bagus saya pikir untuk tahun ajaran baru ya, karena kalau misalnya kurikulum merdeka masih tetap tidak tahu kita kurikulum dan bisa aja berubah. Berarti kan kelas 10, 11 dan 12 semuanya dengan kurikulum yang sama, kemudian bisa kita laksanakan kegiatan senam itu pada kegiatan kelima. Mungkin setiap hari Jumat, Bapak Ibu ya, sangat menyenangkan. Jadi setiap pekan itu berganti senam. Mungkin karena judulnya Pragmasi, berarti kan teringat kita dengan kearifan lokal. Jadi musiknya mungkin kalau bisa saran musik dari daerah Kabupaten Sambas. Nah, jadi setiap pekan itu kita senam bersama dari kelas 1 sampai 11 dan sampai kelas 12 bersama guru-gurunya dengan instruktur yang berbeda setiap pekannya. Nah, ini sangat positif. Dan kemudian karena terkait rencana, memang kita itu disarankan membuat rombel bermantel Bapak Ibu sebenarnya. Nah, jadi ini adalah inisiatif dan tindak lanjut yang bagus. Berarti ada rombel PJOK SMA Negeri 2 Tebas. Itu tanggapan dari saya. Untuk Pragmasi, kalau dari segi kebahasaan ditinjau dari tepat tidak tepatnya, Pragmasi sangat bagus namanya. Kreativitas nya sebaiknya dibuang. Jadi Pragmasi adalah sebetulnya Pragmasi pokok kalau dari segi kebenaran akronim, jadi kan jadi E-nya kan setelah R. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saran. Nah, terima kasih. Apabila Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau memberi tanggapan, memberi saran, silakan Bapak Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang pegang? Oh ya, silakan Pak Sunadi. Mungkin sampai 1 jam lagi ya. Habis waktu tapi kok. Habis lah. Habis lah. Terima kasih Bu Yen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya pribadi sangat mendukung adanya program itu. Tindak lanjut aja Bu. Nah, jadi untuk mendukung itu kita perlu semacam anggaran. Nah, jadi saya minta ini itu adalah pegangan pasti menekan anggaran. Hanya kayak gitu siswa kreatif itu artinya paling tidak supaya dia bersemangat. Nah, kita berikan penghargaan supaya KTP selama itu kita rombak penghargaannya sangat minim sekali sehingga dia kelihatan menggunakan dana sehingga kita tidak ada misalnya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi siapa tidak tuh ya silahkan artinya siapkan anggarannya, kita tindak lanjuti. Saya setuju sekali. Jadi yang mungkin yang lainnya lanjut aja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Oros tadi Sebagai nilai. dari saran yang tadinya tentang judul, terus Pak Sunadi tadi dia tentang apa tadi yang mungkin siswanya perlu kita berikan apresiasi untuk selanjutnya. Mungkin untuk presentasi saya itu saya aja dari situ. Boleh lah, satu tambahan aja. Baik, jadi langsung aja. Jadi kalau saya melihat program itu sangat bagus dan sangat luar biasa. Cuman kalau boleh saya berikan masukan, kadang-kadang kita kan ada program dari Puskesmas. Jadi dia masukkan aja usia programnya tentang makanan bergizi dan minum pil tambah darah. Nah, jadi supaya nanti kan berkolaborasi antara sekolah dengan kerjasama yang baik antara sekolah dengan Puskesmas. Nah, jadi kalau dimasukkan di tujuan mungkin nanti nah, jadi kita humas kita nanti ya. Jadi humas kita, jadi kami variasi juga nanti akan koordinasi dengan Puskesmas. Biasanya ada programnya tiap bulan saja ataupun ada waktu tertentu. Terima kasih KPD atas nanti insya misalkan program itu berlanjut, nanti akan kita gunakan aja lah. Mungkin habis semuanya, mungkin presentasi tentang rencana program itu sampai di situ saya tutup langsung bekerja ya karena waktunya dah juga dan tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi